Bismillahirrahmanirrahim. Tentang keutamaan dakwah. Dari Aisyah, istri Nabi SAW, menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah engkau pernah menghadapi suatu hari yang lebih pahit daripada hari peperangan Hud?" Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya aku telah mengalami penderitaan di tangan kaummu, dan hari yang paling menyulitkan bagiku adalah hari Aqabah atau Taif. Ketika itu, aku datang sendiri untuk menawarkan Islam kepada Ibnu Abidi Yali bin Abid Qulaid, pemuka Taif. Tetapi ia tidak mau menerima apa yang aku tawarkan. Maka aku pergi meninggalkan Taif dalam keadaan cemas dan takut. Dan aku belum merasa tenang kecuali setelah berada di Qarni Salib, nama sebuah tempat. Di sini aku menengadahkan kepalaku. Tiba-tiba aku melihat ada awan yang menaungiku. Setelah aku perhatikan, ternyata di awan tersebut ada malaikat Jibril alaihissalam. Lalu Jibril menyapaku dan berkata, "Sesungguhnya Allah telah mendengar apa yang dikatakan oleh kaummu terhadapmu, serta penolakan mereka atas ajakanmu. Dan sungguhnya Allah telah menugaskan satu malaikat penjaga gunung agar engkau memerintahkan padanya hukuman apa saja yang engkau inginkan untuk ditimpakan kepada mereka pada penduduk Taif." Malaikat penjaga gunung menyapaku dan memberi salam padaku, lalu berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar apa yang dikatakan oleh kaummu kepadamu. Dan aku ini malaikat penjaga gunung-gunung. Sesungguhnya Rabbmu telah mengutus aku kepadamu untuk melaksanakan setiap perintahmu. Apapun yang engkau inginkan, aku siap melakukannya. Sekarang, jika engkau mau, aku dapat membalikkan kedua gunung Abu Qobis dan Ahmar ini dan mengempaskannya pada mereka." Nabi SAW berkata padanya, "Aku tidak mengendaki kehancuran mereka. Bahkan aku berharap kepada Allah agar melahirkan dari sulbi-sulbi keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu." Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Umar menceritakan, kami sedang bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan. Tiba-tiba muncul seorang Arab Badui. Ketika ia mendekat, maka Rasulullah SAW bertanya padanya, "Mau kemana engkau?" Ia menjawab, "Saya mau pulang ke rumahku." Rasulullah SAW bertanya, "Apakah engkau ingin memperoleh kebaikan?" Ia bertanya, "Kebaikan apakah itu?" Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu hambanya dan utusannya." Ia bertanya, "Siapa yang menjadi saksi atas perkataanmu ini?" Rasulullah SAW menjawab, "Pohon ini." Lalu Rasulullah SAW memanggil pohon tersebut yang ada di pinggir lembah. Maka pohon itu pun datang dengan membelah bumi dan berdiri di hadapan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan pohon itu agar bersaksi sebanyak 3 kali. Maka pohon itu pun bersaksi 3 kali bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah benar. Kemudian pohon itu tersebut kembali ke tempatnya semula. Setelah itu orang Badui tadi ingin kembali kepada kaumnya dan bertanya kepada Rasulullah SAW, "Jika kaumku mau ikut denganku, aku akan kembali kepadamu bersama mereka. Jika tidak, maka aku akan datang sendiri kepadamu dan akan tinggal bersamamu." Hadis Tabrani. Dari Abdurrahman bin Aiz Randu meriwayatkan, adalah Nabi SAW apabila mengutus satu pasukan,
Maka beliau bersabda sebagai nasihat atau bayan hidayah, jalinlah hubungan baik dengan manusia, berkasih sayanglah dengan mereka, dan janganlah kalian menyerang mereka, sehingga kalian berdakwah kepada mereka, mengajak mereka ke dalam Islam. Apabila di tanah tempat itu tidak ada satu penghuni rumah pun, baik di desa maupun di kota, kecuali mereka semua kalian bawa kepadaku dalam keadaan telah memeluk Islam, maka hal itu lebih aku sukai daripada kalian membunuh kaum lelaki mereka, lalu kalian datang padaku dengan membawa wanita-wanita mereka. Dari Abdurrahman bin Aiz meriwayatkan adalah Nabi SAW apabila mengutus satu pasukan, maka beliau bersabda sebagai nasihat atau bayan hidayah, jalinlah hubungan baik dengan manusia, berkasih sayanglah dengan mereka, dan janganlah kalian menyerang mereka, sehingga kalian berdakwah kepada mereka, mengajak mereka ke dalam Islam. Apabila di tanah tempat itu tidak ada satu penghuni rumah pun, baik di desa maupun di kota, kecuali mereka semua kalian bawa kepadaku dalam keadaan telah memeluk Islam, maka hal itu lebih aku sukai daripada kalian membunuh kaum lelaki mereka, lalu kalian datang padaku dan membawa wanita-wanita mereka. Dari Ahnaf bin Qais menceritakan, ketika aku bertawaf di Baitullah pada masa Utsman bin Affan, tiba-tiba seorang dari Bani Laits datang padaku lalu memegang tanganku dan berkata, maukah engkau kuberi kabar gembira? Aku menjawab, silakan, sampaikanlah. Maka ia pun menyampaikannya, apakah engkau ingat ketika Rasulullah SAW mengutus aku kepada kaummu Bani Sa'ad, lalu aku sampaikan Islam kepada mereka dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Maka ketika itu engkau berkata padaku, sesungguhnya engkau mengajak kami kepada kebaikan dan menyuruh kami agar melakukan kebaikan. Dan sesungguhnya beliau Nabi SAW juga mengajak pada kebaikan dan menyuruh melakukan kebaikan. Kejadian itu aku sampaikan kepada Nabi SAW. Maka beliau berdoa, ya Allah, ampunilah Ahnaf bin Qais. Ahnaf berkata, sejak aku mendengar hal itu, tidak ada satupun di antara amalanku yang lebih aku harapkan daripada doa Nabi SAW. Arsyad Hakim. Amlah. Apa yang saya baca dan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah SWT dan berkata untuk menyebabkan berailin. Amin.